Halo Bu Emil dan teman-teman, saya Firya Yuda Satria Wijaja dari kelas 12 AKL 1, absen 28, ingin membuat video penjelasan tentang teks editorial serta perbedaan antara fakta dan opini. Selamat menyaksikan. Satu, pengertian teks editorial. Apa itu teks editorial? Teks editorial adalah sebuah artikel dalam surat kabar yang merupakan pendapat atau pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa yang aktual atau sedang menjadi perbincangan hangat pada saat surat kabar itu diterbitkan. Nah, isu atau masalah aktual itu dapat berupa masalah politik, sosial, maupun masalah ekonomi yang berkaitan dengan politik. Contoh isu yang diangkat misalnya tentang kenaikan BBM, reshuffle kabinet, kebijakan impor, dan lain-lain. Teks editorial biasanya akan muncul secara rutin di koran atau majalah. Yang kedua, tujuan teks editorial. Apa saja tujuan teks editorial? Tujuan teks editorial ada dua, yaitu pertama, untuk mengajak pembaca ikut berpikir tentang isu aktual yang sedang hangat dibicarakan atau sedang terjadi di kehidupan sekitar. Yang kedua, untuk memberikan opini atau pandangan redaksi kepada pembaca terhadap isu yang sedang berkembang. Lalu yang ketiga, manfaat teks editorial. Apa saja manfaat dari teks editorial? Nah, pertama, memberikan informasi kepada pembaca. Yang kedua, bermanfaat untuk merangsang pemikiran pembaca. Yang ketiga, teks editorial terkadang mampu menggerakkan pembaca untuk bertindak. Yang keempat, fungsi teks editorial. Apa saja fungsi teks editorial? Teks editorial memiliki beberapa fungsi, diantaranya sebagai berikut. 1. Fungsi tajuk. Rencana umumnya menjelaskan berita dan akibatnya pada masyarakat. Memberikan latar belakang dari kaitan berita tersebut dengan kenyataan sosial dan faktor yang mempengaruhi dengan lebih menyeluruh. Terkadang ada analisis kondisi yang berfungsi untuk mempersiapkan masyarakat akan kemungkinan yang bisa terjadi. Yang kelima, ciri-ciri teks editorial. Teks editorial pasti memiliki ciri-ciri. Apa saja sih ciri-ciri teks editorial tersebut? Yang pertama, topik. Tulisan teks editorial selalu hangat atau sedang berkembang dan dibicarakan secara luas oleh masyarakat, serta bersifat aktual dan faktual. Yang kedua, teks editorial bersifat sistematis dan logis. Yang ketiga, teks editorial merupakan sebuah opini atau pendapat yang bersifat argumentatif. Yang keempat, teks editorial menarik untuk dibaca karena ditulis dengan menggunakan kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Yang keenam, struktur teks editorial. Struktur teks editorial terdiri dari 1. Pernyataan pendapat atau tesis. Bagian yang berisi sudut pandang penulis tentang masalah yang dibahas. Biasanya berisi sebuah teori yang akan diperkuat oleh argumen. Yang kedua, argumentasi. Argumentasi merupakan alasan atau bukti yang digunakan guna memperkuat pernyataan dalam tesis. Argumentasi yang diberikan dapat berupa pertanyaan umum atau data hasil penelitian, pernyataan para ahli, maupun fakta-fakta berdasarkan referensi yang bisa dipercaya. Yang ketiga, pernyataan atau penegasan ulang pendapat. Merupakan bagian yang berisi penegasan ulang pendapat yang didukung oleh fakta di bagian argumentasi guna memperkuat atau menegaskan. Penegasan ulang berada di bagian akhir teks. Yang ketujuh, kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan teks editorial terdiri dari pertama, adverbia. Bertujuan untuk pembaca meyakini teks yang dibahas dengan menggunakan kata keterangan seperti selalu, sering, biasanya, kadang-kadang, jarang, dan lain sebagainya. Yang kedua, konjungsi, yaitu kata penghubung pada teks seperti bahkan dan lain sebagainya. Yang ketiga, verba. Verba material, yaitu verba yang menunjukkan perbuatan fisik atau peristiwa. Yang keempat, verba rasional, yaitu verba yang menunjukkan hubungan intensitas dan milik mengandung pengertian B memiliki C. Yang terakhir, verba mental, yaitu verba yang menunjukkan persepsi, melihat
dan lainnya, afeksi, khawatir dan lainnya, dan kognisi, mengerti dan lainnya. Pada verbal mental ada partisi atau pengindra dan fenomena. Yang ke-8, jenis teks editorial. Pertama, interpretatif editorial. Editorial ini bertujuan untuk menjelaskan isu dengan menyampaikan fakta dan figur untuk memberikan pengetahuan. Yang kedua, kontroversial editorial. Bertujuan untuk meyakini pembaca pada keinginan atau menumbuhkan kepercayaan pembaca terhadap suatu isu. Dalam editorial ini, biasanya pendapat yang berlawanan akan digambarkan lebih buruk. Yang ketiga, explanatory editorial. Editorial ini menyajikan masalah atau suatu isu agar dinilai oleh pembaca. Biasanya teks editorial ini bertujuan untuk mengidentifikasi suatu masalah dan membuka mata masyarakat untuk memperlihatkan suatu isu, untuk memperhatikan atau suatu isu. Yang ke-9, perbedaan antara fakta dan opini. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, fakta diartikan sebagai hal, keadaan atau peristiwa yang merupakan kenyataan. Fakta juga memiliki arti sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi. Sedangkan opini adalah pendapat. Menurut Udin Suhaini dalam Menjual Gagasan dengan Tulisan 2018, opini merupakan jenis tulisan yang berisi gagasan atau ulasan atau kritik terhadap persoalan yang berkembang di masyarakat dan ditulis dengan bahasa ilmiah populer. Sekian video penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Terima kasih.